Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Jamah kami, urapi kami Tuhan. Tuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema renungan kita adalah keras hati. Keras hati kita akan melihat dari tokoh Firaun. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 7 ayat 10-13. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, karakter buruk yang paling menonjol dari Firaun adalah keras hati. Sebab memang dituliskan di banyak ayat di dalam Alkitab. Firaun berkeras hati setelah melihat ada dukungan bagi dirinya. Itu di dalam Keluaran 7 ayat 10-13. Di ayat 11, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Dijelaskan tentang tongkat Harun yang menjadi ular di hadapan Firaun. Namun ternyata ahli-ahli Mesir bisa membuat hal yang sama. Saudara, tentu saja Firaun sangat bangga memiliki orang-orang seperti itu. Sekalipun tongkat-tongkat mereka ditelan oleh tongkat Harun. Dengan meminjam bahasa kita, mungkin Firaun berkata, kalau cuma seperti itu, kami juga bisa. Ya, saudara, sehingga hati Firaun berkeras, dan dia mengabaikan Musa dan Harun, yang berarti juga ia mengabaikan Tuhan. Yang kedua, Firaun berkeras hati setelah mendapat kelegaan. Kita buka di dalam pasal 8 dari Keluaran, ayat yang ke-15. Ayat 15. Waktu itu tulah yang kedua, tulah katak. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan."
Kata Musa ayat 9 kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Ayat 11, 12, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didantangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Ayat 15, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Firaun berkeras hati setelah mendapatkan kelegaan. Kisah di sini adalah mengenai tulah katak. Sekalipun para ahli Mesir juga bisa membuat kata-kata bermunculan, artinya bisa menandingi mujizat yang Tuhan buat melalui Harun. Namun sepertinya ini justru membuat Firaun menjadi geli. Terbukti kemudian dia meminta Musa dan Harun berdoa supaya kata-kata itu dijauhkan dari dirinya dan rakyatnya. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terjadi kelegaan, ia tetap berkeras hati. Hal yang sama juga terjadi ketika Firaun mendapat kelegaan setelah pikat dijauhkan dari dirinya, pegawai-pegawainya, dan dari rakyat Mesir. Ya, itu tulah yang keempat tentang lalat pikat. Ya, di dalam ayat yang 31 dari pasal yang ke-8, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, yang ketiga adalah Firaun berkeras hati sekalipun diperlakukan secara berbeda oleh Tuhan. Saudara, dalam tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah kelima yang berupa penyakit sampar pada ternak telah membuat segala ternak orang Mesir mati. Di pasal yang ke-9 ayat yang ke-1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah, orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Kemudian ayat yang ketiga, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Saudara, Firaun berkeras hati sekalipun diperlakukan secara berbeda oleh Tuhan. Dalam tulah yang kelima, itu penyakit sampar pada ternak telah membuat perbedaan, ya. Segala ternak orang Mesir mati. Namun tulah itu tidak menyerang ternak orang Israel. Firaun pun menyuruh orang untuk melihatnya, dan memang benar bahwa ternak orang Israel tidak ada yang mati. Dan ayat yang ke-6,
Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ayat 9, lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, Firaun tetap berkeras hati walaupun Tuhan memperlakukan secara berbeda. Perbedaan perlakuan ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup dan yang mengasihi umatnya, serta menghukum orang yang menolak dan meremehkannya. Sekalipun ada perlakuan yang berbeda seperti itu, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Yang keempat di sini adalah Firaun berkeras hati sekalipun sebelumnya telah mengaku dosa. Kita buka di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-35. Sebelumnya di ayat yang ke-34 ini mengenai tulah hujan es. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, yang keempat, Firaun berkeras hati sekalipun sebelumnya telah mengaku dosa. Hujan es menjadi tulah ketujuh yang menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir. Saudara, tulah yang ketujuh hujan es ini dikatakan bahwa ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Ayat yang ke-29, dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan." Ayat 33, lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, dikembangkan nyala tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa
hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Saudara, Firaun berkeras hati sekalipun sebelumnya telah mengaku dosa. Ya, di ayat yang ke-25 dia katakan dia sudah mengaku dosa. Hujan es menjadi tulah ketujuh yang menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, serta segala tumbuhan yang ada. Namun di tanah Goshen, tempat kediaman bangsa Israel, tidak terjadi hujan es. Firaun pun mengaku dosa di hadapan Musa dan Harun, serta meminta mereka berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan hujan es tersebut. Namun setelah hujan es berhenti, Firaun tetap berkeras hati. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui renungan kita pagi ini dari Firaun keras hati ini, saudara. Keras hati yang ditunjukkan oleh Firaun jelas menunjukkan bahwa penolakan dia, perlawanan dia kepada Tuhan. Saudara, mari saudara yang dikasih Tuhan, janganlah kita keras hati. Ketika Tuhan memberikan peringatan atau hukuman, mari cepatlah kita bertobat. Kita menyerah dan kita berserah kepada Tuhan. Sebab jika kita tetap berkeras hati, maka hukuman akan semakin berat hingga kita binasa. Soli Deo Gloria. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami dapat memahami-Mu sebagai pribadi yang berkuasa atas alam dan atas diri kami. Dan kami mau tunduk kepadamu Tuhan. Tuhan, kalau selama ini kami mengeraskan hati kami ketika kami mendengarkan suara-Mu, ketika kami ditegur oleh Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Kami mau menyerahkan diri kami dibentuk oleh Tuhan. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Engkaulah penjunan kami. Kami adalah tanah liat. Kami menyerah Tuhan, kami menyerah. Kami tidak mau mengeraskan hati kami Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami. Bapa, lembutkanlah hati kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Untuk kami, oh Tuhan, mau dengar-dengaran. Kami mau dibentuk, kami mau ditegur oleh Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau penjunan kami. Engkau yang jauh lebih tahu dalam membentuk setiap hidup kami. Dan untuk kebaikan kami. Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami menyerah. Kami berserah pada Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, saat kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit, Tuhan Engkau jamah, dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh, kami sudah sembuh. Mereka Tuhan dalam studi kuliah Kau berkati, Kau cukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan, juga mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Yang susah Tuhan liburkan, yang Tuhan putus asa, memberikan pengharapan yang baru. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati kami masing-masing. Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, memberkati orang tua kami, anak-anak kami, juga pasangan hidup kami. Tuhan Yesus Kau berkati. Tuhan, kami juga beruntuk bangsa negara kami, pemerintahan Bapak Jokowi dan jajarannya, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, diberikan roh takut akan Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah, mereka melakukan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dan kami berdoa untuk pandemi ini, Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan lalukan dari
bangsa kami Indonesia dan dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong setiap remaja-remaja Kristen dimanapun mereka berada, untuk mereka tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka juga tidak terlibat dalam pergaulan yang buruk. Tuhan jagai langkah hidup mereka dan Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Kami berdoa untuk dosen STT, guru-guru agama pendidikan Kristen. Tuhan urapi mereka di dalam mengajar, di dalam membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pasangan kami, anak kami, orang tua kami, tetangga kiri kanan kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah supaya mereka juga beroleh kasih karunia keselamatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, memberkati pekerjaan, usaha pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati dengan renungan ini. Jangan lupa saudara like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.